kita mau membuat suatu tutorial tentang kegiatan pengujian asam basa. Yang ada kertas indikator, nanti yang kita akan buat adalah yang pakai kertas indikator. Jadi nanti kita coba di beberapa bahan yang ada di rumah. Kalian bisa coba sendiri, sahabat sains. Nanti ada garam, air cuka, kemudian air kapur. Tapi kita persiapan dulu ya. Oke, next kita persiapkan alat bahan dulu. Yang pertama, otomatis nanti kita butuh beberapa bahan, misalkan cuka, kemudian garam, kemudian air kapur. Next ada, kita bisa pakai pipet atau alat-alat lain yang kiranya memudahkan untuk pengujian atau pemindahan larutan atau cairan. Kemudian oh ya, satu lagi tidak lupa, kita pakai APD, alat pengaman diri. Oke guys, sahabat sains, jadi kita persiapan dulu ya, pakai chest lab, sarung tangan, karena kita nanti berhubungan dengan asam atau basa yang mungkin nanti ada sedikit zat yang mengiritasi. Tapi kalau di zat-zat rumahan insya Allah tidak begitu berbahaya ya. Kemudian kita siapkan dulu larutannya. Oke, kita bisa masukkan ke dalam masing-masing gelas ini, gelas bekas ya, gelas plastik bekas. Untuk nanti kita uji di plat. Nah, platnya kita bisa pakai macam-macam. Kalau adanya cuma plat warna seperti ini, kalian bisa pakai, pilih yang warna putih ya. Kalau enggak, kalian cat sendiri lah. Cat sendiri. Kenapa pakai warna putih? Karena nanti kita bisa tahu perubahan warna yang terjadi. Langsung ya ke praktek. Jadi yang pertama kita masukkan masing-masing bahannya atau zat yang akan kita uji ke dalam masing-masing gelas plastik. Pertama kita mulai cuka dulu. Kemudian selanjutnya air kapur sirih, garam dapur, mungkin nanti dilarutkan sedikit supaya sedikit. Sini kita dapat cuka, kemudian kapur sirih, kemudian garam. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita mau menguji ya, menguji larutan masing-masing. Ada cuka, ada kapur sirih, ada garam, larutan air garam. Nah, kita masukkan ke, nanti akan kita uji dalam plat warna ini. Kita buat masing-masing label dulu supaya tidak tertukar. Kemudian kita pasangkan, agak jauhkan aja ya, supaya nanti tidak tercampur. Next kita siapkan indikator pH. Kita potong dulu supaya apa? Supaya hemat. Kita masukkan, karena tempatnya kecil ya, kita masukkan ini juga aja ke masing-masing indikator pH-nya, ke masing-masing palet warnanya. Kemudian karena kita ada pipet, kita pakai pipet.
pastikan pipetnya bersih, atau kalau enggak setiap kali kita pindahkan, jadi kita cuci supaya tidak tercampur antara larutan satu dengan larutan yang lain. Nah, setelah itu kita tiriskan sebentar. Nah, dari yang aslinya indikator yang aslinya seperti ini, nanti masing-masing berubah warnanya sesuai kadar pH-nya. Jadi ini aslinya. Ini basah menjadi seperti ini. Ini suka, ini kapur sirih, ini garam. Bisa dilihat perbedaannya ya, perbedaan tiap stripnya. Cuka, kapur sirih, garam. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan warna, tabel warna atau deretan warna yang ada di kertas atau label indikator universal. Suka itu ada di sekitar pH 2 ya. pH 2. Kita boleh catat. Kemudian kapur sirih dia ada di pH 12. Bisa kalian lihat. pH 12. Kemudian garam dapur kira agak normal ya, 7. Bisa dilihat. Jadi kita dapat untuk cuka dia dapat 2 nilai pH-nya, kemudian kapur sirih dia dapat 12, garam 7. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu zat itu ketika dia pH-nya atau potential of hydrogennya dia 7, maka dia netral. Kemudian kalau dia kurang dari 7 ya, dia bersifat asam. Kemudian kalau dia lebih dari 7 dia bersifat basa. Jadi indikator pH itu kan dari 0, angkanya 0 sampai 14. Yang tengah itu netral, kurang dari maksudnya yang 7 itu netral, yang kurang dari 7 itu dia cenderung ke asam. Kalau sampai ke angka yang rendah, 1 itu dia asam banget. Tapi kalau dia ke arah yang angka yang besar, yang 14, itu dia cenderung basa. Jadi kita bisa ketahui bahwa cuka itu bersifat asam, air kapur sirih itu bersifat basa, kemudian garam itu sifatnya netral. Nah, sebetulnya kita juga bisa pakai kertas lakmus. Kalau kita pakai kertas lakmus, nanti terjadi perubahan warna ketika suatu zat itu dia diteskan kedua kertas lakmus. Ketika kertas lakmus merah berubah menjadi biru dan kertas lakmus biru tetap biru, maka kita bisa pastikan bahwa zat itu bersifat basa. Tapi ketika kita teteskan zat itu ke kedua kertas lakmus merah dan biru, ketika kita teteskan ke kertas lakmus merah dia tetap merah, ketika kita teteskan ke lakmus biru dia berubah menjadi merah, maka kita bisa pastikan bahwa si larutan tadi bersifat asam. Tapi ketika tidak terjadi perubahan pada kedua kertas lakmus tadi, maka kita juga bisa pastikan bahwa zat tersebut bersifat netral, artinya pH-nya 7. Kira-kira seperti itu.